Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa, sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Kemudian, saudara, oleh sebab itu sebuah artikel yang beredar yang mengatasnamakan pendeta atau gembala Dr. A.G. Sokrates Yoman yang menyebut bahwa Lukas pada bulan Maret tahun 2019 ke Jakarta untuk berobat dan tinggal di Jakarta karena ada COVID, ada lockdown, sehingga pada bulan Mei 2019 dia meminta Tono untuk transfer uang 1 miliar melalui BCA. Itu sangat tidak logis karena COVID-19 itu terjadi pada tahun 2020. Bagaimana dia sudah lockdown dan mengirim uang ke lockdown COVID tahun 2019. Tak ingin ada pertumpahan darah, KPK tak gegabah jemput paksa Lukas NMB. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan tidak akan melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas NMB. Langkah ini karena mengingat situasi Papua yang sedang memanas. Kita lihat situasi, nggak mungkin kan kita paksakan penjemputan kalau situasi seperti itu, kata Wakil Ketua KPK. Kita tidak bisa ada pertumpahan darah atau kerusuhan sebagai akibat dari upaya jemput paksa yang kita lakukan. Saya mendapatkan informasi bahwa perkara ini sudah penyidikan. Itu artinya sudah ada tersangka. Ada surat dari KPK 5 September Bapak Gubernur sudah jadi tersangka, padahal Pak Gubernur sama sekali belum didengar keterangannya, kata Roy. KPK diketahui telah mengirim surat panggilan kepada Lukas NMB pada 7 September 2022. Namun, dalam panggilan itu Lukas mengirimkan kuasa hukumnya. Sebelumnya, KPK menepis tudingan adanya upaya kriminalisasi dalam perkara korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. KPK memastikan punya minimal 2 alat bukti cukup untuk menjerat Lukas. KPK membenarkan tengah melakukan kegiatan penyidikan di wilayah Provinsi Papua. Kami memastikan bahwa setiap perkara yang naik ke tahap penyidikan, KPK telah memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada wartawan. Alat bukti dimaksud bisa diperoleh dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, ataupun petunjuk lainnya sesuai ketentuan hukum secara pidana. Ali menegaskan, KPK tidak memiliki kepentingan selain murni menegakkan hukum sebagai tindakan lanjut laporan masyarakat. Masa pendukung Lukas NMB paksa masuk kota Jayapura, Papua. Simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB dari sejumlah daerah memaksakan diri masuk ke kota Jayapura. Mereka datang untuk menyatakan dukungan kepada Lukas NMB yang saat ini jadi tersangka KPK. Dilansir dari Detik Sumatera Selatan, massa yang mendukung Lukas NMB itu datang menggunakan mobil pribadi, truk, sepeda motor, bahkan dengan berjalan kaki. Mereka mencoba memasuki kota Jayapura sejak pukul 8 pagi. Aparat sempat memblokade titik kumpul massa guna menghindari penumpukan massa. Akibatnya, massa simpatisan Lukas NMB dari Sentani ditahan di lapangan Teis. Massa dari Camp Walker ditahan di depan kampus Universitas Cendrawasih. Sementara itu, simpatisan dari AB Pura ditahan di lingkaran AB Pura. Sedangkan massa yang berkumpul di Expo Wayana
melakukan orasi sambil meneriaki tolak KPK di Papua. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menyebut kondisi di Papua memanas selepas Gubernur Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Menko Polhukam menyebut hari ini atau Selasa pada tanggal 20 September 2022 bakal ada demo besar-besaran dari pendukung Lukas bertajuk Save Lukas NMB. Pada hari Rabu lalu, tanggal 14 September, KPK menetapkan Gubernur Papua sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur senilai 1 miliar rupiah. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mendapati 12 transaksi tak wajar yang dilakukan oleh Lukas NMB. Beberapa yang menjadi sorotan diantaranya setoran ke kasino judi serta pembelian jam tangan mewah senilai 550 juta rupiah. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, kata Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK pada hari Senin tanggal 19 September. PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda. Itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK, lanjut Ivan. Atas anomali transaksi itu, PPATK kini membekukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan oleh Lukas NMB,